Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama saya Erna Kofreur dari Darwin, Australia. Saya mengucapkan salam sehat. Ah, Biar di tahun yang baru ini kita semua diberikan kekuatan, kesehatan yang prima dari Tuhan sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan penuh tanggung jawab terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama dan terhadap kita dan keluarga ya. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu semua yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang ada di Kota Kupang, yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, di berbagai benua. Saya menyapa Bapak Ibu dengan salam damai sejahtera di tahun yang baru ini. Kita tahu tahun ini masih merupakan tanda tanya bagi kita ya, apa yang kita akan alami atau apa yang kita akan lewati di tahun yang baru ini. Kita bersyukur kita sudah melewati 2 tahun masa pandemik, dan kita tahu malam hari ini kalau kita semua masih ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara semua yang ada di Kota Kupang, saya menyapa semua netizen terlove ya. Kemudian saudara sekalian garda depan, tim pemburu keadilan ya. Kalau hatimu bergetar melihat ketidakadilan di negeri ini, maka engkaulah saudaraku. Baik, kita bergandeng tangan saudara. Kalau kita bergandeng tangan, saya percaya kita satukan doa, kita satukan kekuatan kita, dan kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan nyatakan mujizat kemuliaannya, menyatakan keadilannya bagi kita semua yang sedang memburu keadilan itu. Kita tahu kasus Penkase belum ada titik temu ya sampai sekarang ini, bahkan timbul banyak polemik yang terjadi sampai menggiring banyak opini yang liar sehingga bisa terjadi simpang siur informasi, kemudian saling melapor, saling membuli satu dengan yang lain. Akhirnya kita tidak fokus lagi dengan konteks topik yang sedang kita usahakan untuk kita mendapatkan jawaban kepastian dari hukum itu. Saudara, mungkin secara manusia kita lelah ya. Saya tahu kita semua sudah jenuh ya. Sebenarnya inti dari permasalahan ini kalau ada kejujuran, itu saja. Ya. Ada kejujuran dari semua pihak. Ya, kita tidak mungkin rakyat jadi seperti ini. Ya, saudara, kita tahu bahwa menantikan satu keadilan itu tidak gampang, penuh dengan perjuangan. Bahkan saya melihat sudah terjadi demo berjilid-jilid sampai sudah jilid kelima. Tapi saat ini kita melihat realita yang terjadi itu bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Malam hari ini saudara, saya akan bagikan firman Tuhan untuk kita semua. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita. Saya pun minta maaf, kemarin saya memang ada buat video. Jadi karena saya sedang rekam, kemudian staff di sini ada potong rumput sehingga mesin rumputnya itu bunyi keras sekali. Jadi di tengah video itu saya matikan, kemudian saya upload. Saya lihat di email saya sudah delete, saya sudah hapus. Ternyata dia upload dan saya nggak kontrol lagi karena pikiran saya sudah saya hapus, jadi sudah nggak ada. Ternyata masih ada saudara, jadi saya minta maaf kalau video itu saya hapus karena memang belum selesai, bunyi mesin potong rumput begitu keras saudara ya. Jadi malam hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 59 ayat 9. Yesaya 59 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, karena kita sudah lelah, sudah jenuh saudara ya, secara manusia. Mungkin saudara sudah kelelahan, kurang tidur. Saya pun di sini juga kurang tidur ya, karena perbedaan waktu antara Australia dan Indonesia, dan
Kadang malam itu baru saya bisa komunikasi dengan siapapun yang bisa, kami bisa berkomunikasi ya, untuk berbagi info atau mengontrol atau memberikan support satu dengan yang lain, sehingga terkadang saya tidurnya jam 2 setengah 3 pagi saudara ya. Dan sering kali saudara ya, saya merasa ini kok semakin kita doakan semakin dia menjadi-jadi ya. Tapi saya ingat waktu video saya yang sebelumnya, kita saat ini sedang dimurnikan ya dalam api yang dipanaskan 7 kali lipat, yaitu api pemurnian itu. Dan saat ini kita sedang melewati itu semua, dan betapa letihnya kita. Mungkin kita mengharapkan mendapatkan satu kepastian hukum, tetapi sampai saat ini kita sepertinya dibuat seperti bola yang bergulir saudara ya. Saya tahu ini perjuangan ya. Jadi kalau bukan generasi muda saat ini yang berdiri bagi Nusa Tenggara Timur, siapa lagi? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Dan saya berikan apresiasi yang sangat tinggi bagi semua yang bekerja keras ya, membanting tulang dengan segala macam tenaga, waktu, keuangan, pikiran, support, dan lain sebagainya. Saya tahu jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu semua ketika kita melayani ya, hal kemanusiaan dengan tulus ya. Kita melayani vertikal kepada sesama dan horizontal kepada Tuhan. Saya percaya upah besar di sorga menanti kita, asal kita bekerja dengan jujur, tulus, dan tidak manipulasi di dalam pelayanan itu ya. Saya mau katakan semua pejabat adalah wakil Allah, pemerintah, dan mereka menyandang pedang Allah. Dalam Roma 13 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan bahwa mereka itu wakil Allah, menyandang pedang. Betul, saya setuju itu. Tetapi ketika engkau salah menyandang pedang itu, maka pedang itu akan menusuk kembali, ya. Tuhan angkat kita menjadi pejabat pemerintah atau pemimpin rohaniawan, pemimpin apa saja, baik di perusahaan, di kantor. Tetapi ketika kita tidak bertanggung jawab sepenuhnya dengan hati yang tulus dan jujur akan profesi itu, jabatan itu, maka Tuhan bisa ambil sebentar saja. Ya. Jadi kalau kita main-main dengan tanggung jawab itu, apalagi air mata banyak orang, apatah lagi masalah nyawa dan darah. Ya. Jadi jangan anggap ini biasa-biasa. Saya tidak punya kepentingan dalam kasus ini. Halo. Tidak punya kepentingan, terus siapa yang akan menyelesaikan? Untuk apa? Ya. Anda dipilih jadi pemimpin untuk menyelesaikan kasus di dalam kota, di dalam bangsa, di dalam perusahaan, di dalam negeri kita yang Tuhan percayakan. Jadi kalau buat statement, lebih baik berpikir dulu baru mengeluarkan kata-kata ya. Karena kami keluarga masih berduka cita. Sudah beban mental, di mana peri kemanusiaan, hati semua yang duduk di kursi singgasana. Ya. Itu DPR di Jakarta aja masih bisa dengar teriakan rakyat. Tetapi pejabat yang di depan mata nggak bisa dengar. Ya, ada apa ini? Ingat, Nebukadnezar dia sombong dengan jabatan dan kedudukannya, dan akhirnya Tuhan turunkan dia. Saya mau katakan, saudara masih ingat Soeharto 32 tahun? Ya, Tuhan kasih turun dia. Dan itu bukan polisi, jaksa, hakim yang turunin. Itu rakyat yang kasih turun dia. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau engkau sebagai pemimpin apapun, pemimpin di pemerintahan, pemimpin rohaniawan, bekerjalah dengan hati nurani, jujur, tulus, dan ikhlas. Bertanggung jawablah dengan Tuhan dan sesama. Ya, bertanggung jawablah dengan jabatan itu. Kenapa? Karena kita akan menghadap meja pengadilan Allah. Ya, saya tahu saudara,
semua situasi yang kita alami saat ini sudah dialami juga oleh bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Sehingga Nabi Yesaya menuliskan di dalam Yesaya 59 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan, konteksnya sama ya. Saya bacakan, sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Ya, hati kami menantikan keadilan, dan itu doa kami. Semua berjuang, tim aliansi, keluar masuk dari satu instansi ke instansi yang lain, dari satu institusi ke tempat yang lain, hanya memburu keadilan, mencari keadilan, dan hanya ingin bertemu dengan pemimpin saja, belum bisa bertemu sampai saat ini. Saudara, rumah pemerintahan dimanapun Anda berada itu adalah milik rakyat. Ya, rumah semua itu milik rakyat. Kalau tempat ibadah itu rumah milik umat Tuhan. Ya, jadi kau jangan sok bikin pahlawan sendiri di situ, kemudian ya buat aturan sendiri. Kalian ada di kursi singgasana karena suara rakyat. Kenapa sekarang rakyat berteriak dan tidak kau dengar? Berteriak siang kepanasan, hujan kehujanan, malam menangis merintih. Di mana kalian ini yang wakil-wakil Allah yang menyandang pedang itu? Kalau kau tidak bertobat, maka pedang itu akan menusuk kembali. Ya, ini firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya minta maaf, saya agak tegas dan vokal bicara soal keadilan. Saya paling gergetan kalau melihat ketidakadilan itu. Ya, kita sebagai pemimpin harusnya kita ajarkan keadilan. Kita memberikan contoh keadilan, ya kan? Kita memberikan contoh kepada rakyat jelata seperti kami ini. Contoh apa yang kami bisa ambil? Ya, contoh apa yang kami bisa ambil? Korupsi kah? Itu contoh buat kami, rakyat. Selingkuh, zina, roh najis, roh kotor, roh manipulasi, itu kan contoh yang diberikan bagi kami. Kami muak dengan itu semua. Ya, sekali lagi, tolong dengarkan baik-baik. Kita semua orang beriman. Ya, ketika engkau berdoa, bersekutu dengan Tuhan, membaca kitab suci, di mana hati nuranimu? Ini nyawa 2 orang. Dan jangan katakan ini kasus biasa-biasa saja. Ya, andaikan kau punya duit sampai pintu langit pun tidak bisa membeli 2 nyawa. Ya, dan bilang, buat statement, saya tidak berkepentingan dalam kasus ini. Ya, kalau tidak berkepentingan, geser. Supaya kami rakyat bisa menentukan orang yang bisa berkepentingan dalam kasus ini. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya cukup gergetan ya. Ya dengerin gitu loh. Orang udah berteriak, udah nangis, udah segala macam. Ya, kalau ada be humble, kerendahan hati, tampil loh. Ya, tampil dan katakan, ini saya, terima kasih. Kalian terima saya di tanah timur. Ya, kalian terima saya, mari kita bergandeng tangan membangun Nusa Tenggara Timur, menolong para pejabat, para pemimpin untuk membangun negeri itu, bersihkan koruptor, ya, mafia-mafia hukum yang berkeliaran di dalam zona nyaman mereka. Ada waktu Tuhan buat kalian, ya. Saatnya kalau ini hidup seperti roda, jadi kalau masih di atas bisa bikin apa saja, apalagi punya duit kan. Kalau punya duit bisa membeli segala macam, bisa membeli harga diri, bisa membeli tipu daya, ya kan? Bisa membeli perempuan untuk kau bisa tidur dengan dia kapan saja. Tapi ingat,
Mata Tuhan yang kudus sedang mengamat-amati kita semua. Maaf, cukup keras. Dan ini firman buat saya juga. Pertama buat saya dulu. Ya, saya tahu ini teguran Tuhan keras buat saya. Dan untuk siapa yang mendengar ini kebenaran, mari kita bersyukur kalau Tuhan tegur kita. Berarti Tuhan masih sayang kita. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan mau memberkati Nusa Tenggara Timur. Tuhan mau memberkati Indonesia kalau ada pemimpin yang takut akan Tuhan. Tapi kalau kita punya pemimpin yang amburadul, mau dibawa kemana kota itu? Mau dibawa kemana bangsa ini? Ya, kalau di dalamnya itu ada pemimpin-pemimpin yang tidak ada rasa takut dan hormat akan kekudusan nama Tuhan. Ya, kita baca terus lagi ini firman Tuhan. Ayat 11 dari Yesaya 10, saya lanjutkan ya. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta. Ya. Dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tengah gelap seperti orang mati. Ayat 11. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Ayat 12. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Ya, dosa bertolak belakang dengan kebenaran. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Ayat 13. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan menyeleweng, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Ayat 14. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. 15 bagian B. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Firman Tuhan sudah menulis itu. Ya. Dan tahu kita semua akan dibawa ke meja pengadilan Allah. Kita akan bertanggung jawab dengan perbuatan kita, baik atau tidak baik. Ya, jadi buat saudara, Bapak, Ibu yang duduk di kursi singgasana, ya, kau punya duit, kau punya jabatan, kau bisa bikin apa saja. Tapi Tuhan juga bisa bikin apa saja dengan kita semua. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan juga bisa bikin apa saja untuk kita semua. Dan kapan saja Tuhan bisa lakukan itu. Ya. Saya mau terus support kepada tim aliansi dan semua yang mencari keadilan di Kota Kupang, di mana-mana. Bapak Ibu yang sedang berdoa buat kasus ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Kita tahu kekuatan dari surga lebih kuat dari setiap penguasa teritorial roh di udara. Kami runtuhkan, patahkan itu semua di dalam nama Yesus. Sihir, mantra, perdukunan yang menutup kasus ini, dalam nama Yesus kami injak-injak engkau, setan penipu, pendusta. Engkau tidak ada kekuatan apa-apa, karena roh yang dalam diri kami lebih besar dari semua kuasa yang ada di muka bumi ini. Kami pun berdoa Tuhan buat semua pejabat, aparat penegak hukum yang menangani kasus ini, biar ada roh takut dan hormat akan nama Tuhan. Ada hati kemanusiaan bahwa dua nyawa itu tidak bisa tergantikan dengan apapun. Tuhan, tolong kami Bapa di sorga. Tolong kami Roh Kudus. Bersihkan kota kami. Bebaskan kota kami Tuhan, provinsi kami dari roh
koruptor, korupsi, ya. Dalam nama Yesus, ketidakjujuran, roh najis yang ada di kota kami, bersihkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Roh pembunuhan, pesta pora, kecelakaan, roh maut yang mengintai, ya. Dalam nama Yesus kami tolak itu semua. Bersihkan dari kota Kupang, khususnya Nusa Tenggara Timur, dari pulau-pulau, kota-kota dan desa-desa. Kami berdoa buat pemimpin kami di NTT Tuhan, di Indonesia. Mereka adalah wakil-wakil Allah. Kami harus tunduk dan takluk kepada mereka, Bapa. Tapi ketika kami menjumpai ketidakbenaran, menjumpai ketidakadilan, kami berteriak mohon keadilan daripada mereka dan kepada Engkau, Tuhan. Mari nyatakan itu semua, Bapa di surga. Engkau tolong semua garda depan, tim aliansi, wartawan, dan semua masyarakat Indonesia yang sedang menantikan kasus ini bisa terang benderang. Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami terus berdoa bahwa iman kami sedang dimurnikan saat ini. Dan setan, kau dengar malam hari ini, kami lumpuhkan kekuatan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lumpuhkan kekuatan-Mu in the name of Jesus. Dan hanya kuasa Roh Kudus yang turun atas Indonesia, turun atas Nusa Tenggara Timur, turun atas kota kami, kota Kupang, kota kasih, kota yang penuh dengan toleransi, tapi saat ini sudah tercabik-cabik dengan luka yang ada, Tuhan. Masyarakatmu terluka, kami kecewa, kami putus asa, kami lelah, Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan menguatkan kami sesuai dengan firman-Mu, Bapa di sorga. Terima kasih, Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Raja damai yang setia menolong kami mulai pada saat ini. Dan kami percaya kasus ini akan terang benderang, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terus berjuang. Salam pemburu keadilan, maju terus, dan kita akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.